mencintai hidup tanpa berhati-hati lagi. Ini bermula waktu aku keterima jurusan psikologi. Rasanya aku kayak melayang. Aku itu pemalu, sering jaga jarak di sekolah dan ngeliatin cowok dari kejauhan. Aku pakai choker dan semua serba hitam kayak rambutku yang dicat. Orang tuaku menganggap aku nggak ada. Tepatnya bapakku sih. Dia cuma ngomong sama aku kalau dia komen tentang banyaknya makeup yang aku pakai. Ibuku selalu diam aja. Itulah gimana kehidupan SMA aku berjalan. Dibully di sekolah, baca buku, tenggelam di keheningan di rumah. Jadi, kamu kebayangkan betapa senangnya aku waktu surat itu datang. Aku agak takut gimana reaksi orang tuaku tentang berita ini. Aku sebenarnya nggak bilang kalau aku daftar kuliah, soalnya aku takut gak keterima. Tapi aku nggak akan mungkin bisa prediksi reaksi mereka sama sekali. Jadi, aku cuma taruh suratnya di atas meja makan. Bapak menatap tajam ke arahku, lalu ke arah ibu. Ibu agak takut dan cuma menatap bapak. Jadi, aku umumin, aku keterima. Bapakku menurunkan serbetnya dan menggapai amplopnya. Bapak melihatnya dan menghela nafas. Dia menatapku dan tersenyum. Aku senyum juga. Bapak kira kamu kena penyakit apa? Aku berhenti senyum saat Bapak membaca dengan keras ke ibuku kalau aku dapat beasiswa kuliah. Seminggu kemudian, aku dapat jawabannya. Sama kayak aku, Bapak taruh amplopnya di meja dan mendorongnya padaku. Bapak sama ibu pikir lebih baik kamu pergi ke New York dan cari jati diri kamu. Kamu bakal lebih baik di sana daripada di kota kecil. Kami harap kamu bisa bertahan. Mata ibuku mulai berair. Aku selalu pingin bisa tinggal sendiri. Tapi entah kenapa ini rasanya nggak enak. Bapakku nggak pernah ngomong langsung, tapi kita berdua tahu kalau aku nggak diharapkan untuk balik lagi. Ternyata kasih sayang mereka nggak lebih dari $10.000. Jadi, itulah gimana aku menghabiskan musim panas dengan mandiri di New York. Aku udah siap untuk mulai bab baru dalam hidupku. Aku implan payudara. Mahalnya bukan main, tapi aku suka banget berjauh sebagai admin di perusahaan logistik dan rumah kecil untuk aku sewa. Dan aku mulai menjelajahi The Big Apple. Tapi aku juga penasaran untuk coba buah yang terlarang. Karena bakal aneh banget kalau bisa dapat lisensi psikolog hubungan, tapi tetap gak berdosa. Jadi, di suatu sore, aku mulai menggoda pria lebih tua di klub. Dia terbuka ngomongin banyak hal yang bikin aku tersipu malu. Aku ceritain dia rahasiaku. Dia cuma angkat bahu dan bilang dia dengan senang hati mau bantu ngenalin aku ke banyak hal karena dia semacam sommelier kepuasan. Kami pacaran selama 2 bulan. Dia bikin aku nyoba banyak hal yang cuma pernah aku lihat di internet. Gak semuanya aku sukai, tapi Fred perhatian banget dan kamu selalu punya kode keamanan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bisa jadi diri sendiri. Tapi, semester di musim gugur dimulai. Aku masuk kuliah dan mulai mengenal teman sekelasku. Mereka semua menarik banget. Gak ada yang peduli tentang penampilan, dan aku pikir, akhirnya aku bisa cocok di sini. Bahkan aku berteman sama Kathleen dari kelasku. Aku masuk ke kelas psikologi abnormal, dan siapa yang aku lihat? Iya, Frank itu dosennya. Rasanya aku mau pingsan. Dan dia bahkan gak kaget. Sepanjang pelajaran, Adam pura-pura gak tahu aku. Tapi ya, aku juga kayak gak tahu dia sih. Ternyata nama dia Adam, bukan Frank. Aku orang pertama yang beres-beres dan balik badan untuk keluar kelas, tapi Adam ngajak ngomong. Semua orang keluar. Adam mendekat dan bertanya, saya harap gak bakal ada masalah dan kamu bisa berlaku seperti murid saya. Dia dekat banget, aku merasa agak terintimidasi, tapi dia tersenyum, dan aku merasa lega. Enggak, Pak. Bagus, berarti sampai ketemu hari Jumat, jawab dia. Tapi kita nggak ada kelas di hari Jumat, aku bertanya dengan polos. Iya, tapi saya lihat kamu nggak mengikuti pelajaran hari ini, jadi saya mau bantu kamu, katanya sambil mengangkat alisnya.
Seseorang dari administrasi masuk dan Adam mengubah nada bicaranya. Dan dia jalan melewatiku seolah kita nggak ngobrol barusan. Beberapa hari kemudian, aku dapat chat di sore hari dari Adam. Dia mau ketemu. Aku bilang kalau aku mau mengakhiri hubungan kita. Dia bilang dia setuju, tapi dia pingin kita ngomong langsung. Jadi aku ketemu dia di tengah kota. Bilang kalau aku mau mengakhiri hubungan kita. Dia nggak terima itu. Waktu aku jalan keluar, dia berusaha menggenggam lenganku. Minggu depannya waktu di kelas, aku jaga jarak dari dia. Tapi hal ini terjadi. Di kelas, Adam tiba-tiba bilang dia mau ngebahas tentang penyimpangan. Lalu dia mulai ngomongin hal yang kita lakuin dengan detail. Di depan semua orang, aku kaget, malu, dan berasa telanjang. Walaupun aku duduk di ujung belakang, aku takut ada orang yang menoleh ke arahku. Dan Adam menatap tepat ke arahku dan bertanya, "Menurut kamu gimana, Sandra? Kenapa orang ngelakuin itu? Dan gimana cara bantu mereka menahan keinginan dalam melakukan penyimpangan ini?" Aku terdiam, wajahku memerah. Hal ini terjadi beberapa kali selama beberapa bulan ke depan. Aku bolos beberapa kali. Aku nggak bisa fokus sama pelajarannya. Lalu suatu hari, aku dapat chat dari nomor nggak dikenal. Aku tahu itu Adam. Katanya, 1 kali terakhir aja. Abis itu aku bakal menjauh. Ayo ketemu. Aku minta maaf. Aku merasa dipojokkan. Aku bilang, ini terakhir kalinya. Dia janji kalau iya. Ternyata enggak. Aku berhenti datang ke kelasnya. Dia mengancam kalau kantorku, pemilik rumahku, dan semua orang di kampus bakal tahu semua tentang aku. Dan aku bakal kehilangan kerjaan dan beasiswaku. Aku di kasur terus selama 2 minggu. Aku mulai depresi. Aku jarang makan. Aku dapat peringatan dari kampus kalau aku bisa kehilangan beasiswa karena sering absen. Aku dapat peringatan dari kantor kalau mereka nggak bisa kasih cuti lagi. Aku ketemu Adam. Di titik itu, aku nggak peduli apa yang terjadi. Aku balik, mandi, dan nunggu panggilan dari dia yang selanjutnya. Dan waktu aku mulai mikir untuk benar-benar mengakhiri semuanya, suatu hari, Caitlin datang. Aku nggak mikir akan ada yang datang, jadi aku lupa kunci pintunya. Dia datang untuk kasih aku undangan ke pesta ulang tahun yang bakal diadain anak sekelas buat aku dalam beberapa hari. Caitlin sadar aku stres. Dia bersikeras ingin tahu apa yang terjadi. Dan aku nggak peduli lagi. Jadi aku ceritain semuanya. Dan aku merasa lebih baik. Aku cuma minta dia nggak bilang siapa-siapa. Dia setuju. Tapi dia menenangkanku, bilang kalau semua orang bakal dukung aku kalau aku mau terbuka tentang ini. Kata-kata dia menenangkanku. Besoknya aku tetap di kamarku, tenggelam dalam pikiran. Aku gak bakal kehilangan apapun dan itu membebaskanku. Di ulang tahunku, aku gak masuk kelas. Tapi aku langsung masuk kelas Adam. Caitlin ikut sama aku dan berdiri di depan pintu. Aku jalan ke depan kelas. Aku transgender. Dan sepanjang semester ini, dosen kita mengintimidasi aku. Makanya aku gak masuk kelas. Adam kaget. Dia menggenggam lenganku dan menggiringku keluar dari auditorium. Tapi di depan pintu, Caitlin mendorong dia menjauh dariku. "Kamu bakal nyesal," bisiknya waktu Caitlin membawaku ke arah lorong. Setelah itu, aku datang ke pesta yang diatur teman sekelasku. Mereka menyambutku dengan tangan terbuka dan mendukungku kalau aku mau menuntut dia. Jadi aku lakukan itu. Minggu depannya, semua mulai keluar dari kendaliku. Adam dikeluarkan. Ternyata udah banyak rumor yang beredar, tapi ini pertama kalinya ada orang yang melawan. Mungkin kampus cuma melakukan pengendalian sebelum lebih banyak mahasiswa yang maju. Mereka memperbolehkanku mengulang tes yang terlewatkan. Mereka juga menghubungi orang tuaku untuk cek keadaanku karena dewan kampus menganggap aku depresi. Ibu angkat teleponnya. Aku tahu dari mana? Ya, tanpa bilang bapakku, ibu mengunjungiku besoknya. Pada akhirnya, aku ngerti kalau nggak ada orang yang bisa bebas kalau mereka hidup penuh ketakutan atau di bawah kendali orang lain. Aku percaya kalau suatu hari aku bisa bantu ibuku untuk membebaskan dirinya.